Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah penjara kelas kakap yang ada di Amerika. Lalu terlihat salah satu tahanan yang merupakan bos mafia barang haram sedang dijenguk oleh anaknya yang bernama Julius. Di sini Julius berjanji kepada ayahnya kalau cepat atau lambat ia pasti akan segera membebaskan sang ayah bagaimanapun caranya. Oh, just me, Smo. Could we not? You alright? Hell no. Lalu sang ayah berpesan supaya Julius menjalankan usaha barang haram mereka dengan baik sebelum dirinya bisa keluar dari penjara. Yeah. All right. Malam harinya, Julius dan para anak buahnya pergi ke salah satu bar untuk bersenang-senang. Di bar tersebut, Julius melihat berita di TV kalau salah satu marinir terbaik Amerika bernama Lee Gunner telah mendapat banyak penghargaan dari presiden. Hal tersebut dikarenakan Gunner telah berhasil menghabisi para teroris di Afghanistan yang selalu mengancam Amerika. Clinton's Colonel Lee Gunner is back from Afghanistan after a long year away. Here, Di waktu yang sama, Julius baru menyadari kalau bar yang ia singgahi sekarang adalah milik Gunner. Bahkan Gunner sendiri ada di sana karena sedang mengambil cuti panjang. Kemudian anak buah Julius yang tidak mengetahui kalau bar itu adalah milik Gunner, ia pun malah berbuat rese. Ia terus melempar pisau dari jarak jauh sampai hampir mengenai istri Gunner. Gunner berusaha menegur, namun anak buah Julius malah menantang hingga terjadilah keributan. Who the hell are you? Melihat beberapa anak buahnya tumbang, Julius segera menghampiri Gunner lalu meminta maaf. Kemudian Julius menarik para anak buahnya keluar dan ia tampak mengagumi kehebatan Gunner. Where's Dave? I'll catch you later, man. Let's go. Come on, let's go. Selang beberapa saat, Gunner didatangi oleh polisi yang mendapat laporan kalau di bar Gunner telah terjadi keributan. Gunner menjelaskan kalau tadi hanyalah keributan kecil dan ia sudah mengatasinya. Lalu si polisi berpesan supaya Gunner tidak terlalu brutal sebab ia berada di Amerika bukan di negara perang. I hear you messed up those bikers really bad. Let's go, come on. Keesokan malamnya terlihat Gunner dan si istri yang sedang melakukan makan malam bersama dengan keluarga kecilnya. Ternyata mereka telah mempunyai dua anak yang mana si anak sulung bernama Travis sedangkan si bungsu bernama Jack. Start with your homework. that would be nice. Kemudian Gunner mengatakan jika besok ia akan berkemah ke tengah hutan. Gunner berharap kalau Travis dan Jack mau ikut bersamanya hitung-hitung liburan. Mendengar hal tersebut, Jack si anak bungsu sangat senang dan tentu ia akan ikut bersama Gunner. Namun berbeda dengan Travis, ia malah tidak mau pergi dengan alasan sudah ada janji dengan pacarnya. Who's Haley? Setelah selesai makan, Gunner mengobrol berdua bersama sang istri. Di sini si istri meminta maaf karena besok ia tidak bisa ikut berkemah sebab bar mereka sedang ramai pengunjung. Gunner tidak mempermasalahkan hal itu dan ia sangat paham. You trying, Lee. So let me take the boys for a few days. Lalu si istri berpesan supaya Gunner memaksa Travis anak sulung mereka agar ikut. Sebab jika libur kuliah, Travis hanya menghabiskan waktu dengan pacarnya saja. I'm making up twice for the boys. Let me take him. Keesokan harinya terlihat Gunner dan Jack yang sedang bersiap untuk pergi berkemah ke tengah hutan. Namun Travis tidak ada di sana karena dari semalam ternyata ia pergi ke rumah pacarnya. Tanpa basa-basi, Gunner mendatangi rumah pacar Travis untuk menjemput Travis secara paksa. Awalnya ayah Travis tidak mengizinkan Gunner masuk. Namun Gunner tetap memaksa lalu mencari Travis ke dalam kamar.
Di sana, Gunner menemukan Travis yang sedang asik tidur bersama pacarnya. Dengan tegas, Gunner membangunkan Travis lalu menyeretnya keluar. Sebelum pergi, Gunner sempat memarahi dulu orang tua si pacar karena telah mengizinkan pasangan yang belum muhrim tidur bersama. Kemudian Gunner dijemput oleh pamannya lalu mereka pun pergi ke tengah hutan untuk berkemah. Sesampainya di tengah hutan, Gunner mengajak mereka berkeliling dulu sambil menikmati pemandangan hutan. Malam harinya terlihat Gunner, si paman dan kedua anaknya sedang menikmati api unggun sembari bercerita tentang pengalaman hidup. Tampak Travis yang awalnya tidak mau ikut, sekarang ia terlihat senang karena tidak menyangka kalau kemahnya begitu seru. Setelah hari sudah larut malam, Gunner meminta kedua putranya untuk beristirahat sebab besok mereka akan berburu rusa. Good night. Pagi harinya, Gunner mengajak mereka untuk berburu rusa dengan menaiki motor ATV. Akan tetapi di tengah perjalanan, Gunner menemukan sesuatu yang janggal karena banyak hewan yang mati dan sungai begitu kering. Merasa ada yang tidak beres, Gunner menyuruh Jack dan Travis untuk menunggu, sementara dirinya dan si paman akan mengecek sekitar. Water in the creek. Tak berselang lama, Gunner dan si paman dibuat terkejut sebab mereka menemukan pabrik pembuatan barang haram di tengah hutan. Diberitahu kalau pabrik barang haram itu milik si bos mafia yang ada di penjara dan sekarang dikelola oleh Julius putranya. Lalu Gunner yang tidak mau mencari masalah, ia pun memutuskan untuk mundur. Namun sayang, si paman menginjak ranjau yang seketika menewaskan dirinya. Akibat ledakan tersebut, para anak buah Julius mulai keluar hingga mau tidak mau Gunner harus melawan mereka. Ketika Gunner sedang sibuk melawan para anak buah Julius, Travis dan Jack harus tertangkap oleh Julius. Mr. Gunner. Kemudian Julius berteriak meminta Gunner menyerah karena kedua anaknya sudah mereka tangkap. Mendengar hal tersebut, Gunner tidak mau menyerah begitu saja dan ia langsung memikirkan cara untuk menyelamatkan kedua anaknya. Di waktu yang sama, terlihat salah satu anak buah Julius yang tengah mengirimkan lokasi kepada DEA karena ternyata orang ini adalah mata-mata DEA. Di sisi lain, Julius yang kesal karena Gunner tidak mau keluar dari persembunyian, ia pun meminta anak buahnya untuk memburu Gunner. Have you? Di tengah pertempuran, tiba-tiba pasukan DEA datang, sehingga membuat Julius langsung melarikan diri sambil tetap membawa kedua anak Gunner. Kemudian pasukan DEA itu menangkap sebagian anak buah Julius yang ada di sana, termasuk Gunner yang dikira antek-anteknya Julius. Gunner sempat menjelaskan kalau ia hanya sedang berkemah bersama anak-anaknya, bahkan kedua anaknya sekarang telah diculik oleh Julius. Akan tetapi pasukan DEA tidak mau menggubris dan meminta Gunner agar menjelaskannya nanti di kantor. Singkat cerita, Gunner ditahan di kantor DEA dan sekarang hendak diinterogasi oleh ketua DEA. Di sini Gunner bersumpah kalau dirinya bukanlah anggota dari kelompok Julius. Gunner memohon kepada si ketua DEA supaya ia dilepaskan sebab Gunner harus menyelamatkan kedua anaknya. Namun si ketua DEA tidak percaya dan malah menganggap Gunner hanya sedang membual.
Jelas hal itu membuat Gunner menjadi emosi hingga ia melakukan hal ini. I didn't know that were federal agents. Beruntung Gunner bisa ditenangkan oleh satu polisi yang mengenalinya dan si polisi berjanji akan melepaskan Gunner secepat mungkin. 30 menit kemudian Gunner didatangi oleh istrinya. Di sini si istri sangat marah karena gara-gara Gunner pamannya tewas dan kedua anak mereka diculik. Si istri pun tidak mau tahu kalau Gunner harus menyelamatkan kedua anak mereka bagaimanapun caranya. Mr. Gunner. Yeah. Di saat yang sama, Gunner dihubungi oleh Julius yang menyangka kalau Gunner telah membawa pasukan DEA ke pabriknya yang ada di hutan. Akibat dari hal itu, semua barang haramnya disita dan sekarang Gunner harus bertanggung jawab. Julius meminta Gunner supaya mengembalikan lagi barang haramnya apabila kedua anak Gunner masih ingin selamat. Rendezvous went south. Where are they? Party will come off as scheduled. Gunner menjelaskan kalau ia tidak pernah bekerja sama dengan DEA dan kedatangannya ke hutan itu hanya sedang berkemah. Bahkan sekarang Gunner juga sedang ditahan di kantor DEA karena dituduh sebagai anggota Julius. Namun Julius tidak percaya dan ia hanya ingin barang haramnya dikembalikan apabila anak Gunner masih ingin hidup. Notice that you are an excessively resourceful man. In this case, I do. Tak berselang lama, Gunner didatangi oleh si polisi yang tadi mengenalinya. Si polisi mengatakan kalau dirinya telah mendapat izin untuk membebaskan Gunner karena ia terbukti bukan anggota Julius. You think you're a one-man army? Do you believe this guy? Right when they return the boys. Lalu Gunner bertanya apakah si polisi tahu di mana DEA menyimpan barang haram milik Julius. Sebab Julius mengancam akan menghabisi kedua anak Gunner apabila barang haramnya tidak dikembalikan. Si polisi menjawab tidak tahu dan Gunner juga tidak mungkin bisa mengambil barang sitaan milik DEA. Kemudian Gunner dilepaskan dan sekarang ia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan kedua anaknya. Malam harinya, Gunner mendatangi salah satu klub tempat biasa kelompok Julius berkumpul. Di sini, Gunner berhasil menemukan satu anak buah Julius dan ia pun langsung menghajarnya. Who did I ask him? Setelah itu, Gunner bertanya di mana Julius menyembunyikan kedua anaknya. Orang itu jelas tidak mau memberitahu hingga Gunner terus saja menyiksanya. Karena tak kuat menahan siksaan, pada akhirnya orang itu memberitahu kalau anak Gunner ada di markas kedua Julius di sebuah gudang besi. Can't tell you that. They'll kill me. Di hari berikutnya terlihat Julius yang sedang berada di markas keduanya. Di sini Julius teringat dengan perkataan Gunner yang menjelaskan kalau dia tidak pernah bekerja sama dengan DEA. Apabila Gunner memang bekerja sama dengan DEA, tidak mungkin Gunner sampai membawa kedua anaknya. Pada akhirnya Julius mulai percaya kalau salah satu anak buahnya lah yang pasti menjadi seorang pengkhianat. Dan cepat Julius langsung mengumpulkan semua anak buahnya lalu memeriksa ponsel mereka satu persatu. Alhasil Julius berhasil menemukan anak buahnya yang menjadi pengkhianat hingga ia langsung menghabisinya. Kemudian Julius bergegas pergi ke markas ketiga karena ia yakin kalau si pengkhianat tadi pasti telah memberikan lokasi ini kepada DEA. Julius pergi dengan membawa putra bungsu Gunner sementara Travis si sulung ia tinggalkan bersama dengan beberapa anak buahnya di sana. 20 menit setelah Julius pergi, datanglah Gunner untuk menyelamatkan kedua anaknya. Gunner tanpa basa-basi langsung saja membantai semua anak buah Julius yang ada di situ.
Kemudian Gunner berhasil menemukan Travis, sedangkan Jack anak bungsunya telah dibawa oleh Julius. Di waktu yang sama datang juga pasukan DEA. I'll keep you safe. Don't worry about me. Gunner meminta Travis untuk ikut bersama pasukan DEA, sedangkan dirinya akan mencari keberadaan Jack. Malam harinya terlihat Julius yang telah berada di markas ketiganya. Markas ini langsung dijadikan tempat produksi barang haram baru pengganti markas sebelumnya. Kemudian Julius mendatangi Jack lalu bertanya apakah Jack merasa takut. Jack menjawab kalau dirinya tidak takut sebab ia yakin jika sang ayah pasti menyelamatkannya. Jack lanjut mengatakan kalau para teroris di Afghanistan saja berhasil ayahnya ratakan. Apalagi pasukan Julius yang cuma bekas mantan preman. That's what your brother says. Adegan berpindah kepada Travis yang baru saja diantarkan pulang oleh pasukan DEA. Sang ibu langsung memeluk Travis karena ia takut anaknya tidak kembali lagi. Di waktu yang sama, Travis mendapat pesan dari Gunner yang memintanya agar pergi ke sungai dekat rumah si paman. Dengan cepat, Travis pergi ke sungai tersebut. Sesampainya di sana, Gunner meminta Travis membobol data kepolisian untuk mencari narapidana bernama Jabal serta di mana dia dipenjara. Dengan cepat, Travis yang merupakan ahli komputer berhasil mendapat informasi tentang Jabal, yaitu si bos mafia ayah kandung Julius. Travis juga berhasil menemukan di mana lokasi Jabal di penjara. Ternyata saat ini Gunner akan dibantu oleh beberapa rekannya di militer untuk menyelamatkan Jack si putra bungsu. Gunner berniat akan menculik Jabal terlebih dahulu dan nantinya akan ditukarkan dengan anak bungsunya. Singkat cerita, kini Gunner dan Travis telah berada di dalam pesawat militer. Gunner berencana akan terjun payung ke dalam penjara yaitu untuk menculik Jabal. Sedangkan Travis diminta agar selalu bersama dengan rekannya Gunner. Setelah lokasinya tepat di atas penjara, Gunner langsung saja melakukan terjun payung. Sebelum mendarat, Gunner melemparkan bom asap hingga membuat seisi penjara menjadi kacau. Setelah Gunner mendarat dengan mulus, ia pun segera masuk ke dalam penjara. Gunner melumpuhkan satu sipir dan ia memakai pakaiannya. Dengan menyamar sebagai sipir, Gunner bisa leluasa mencari di mana keberadaan Jabal. Tak lama, Gunner dapat menemukan Jabal dan ia pun langsung berpura-pura diutus oleh Julius untuk mengeluarkannya dari penjara. Untung saja Jabal tidak merasa curiga hingga ia pun mau ikut bersama Gunner lewat jalan belakang. Setelah kabur cukup jauh dari penjara, datanglah rekan Gunner dan Travis yang langsung menjemput mereka. Di tengah perjalanan, rekan Gunner sempat menceritakan tentang kehebatan Gunner kepada Travis ketika menjalankan misi di Afghanistan. Akibat dari cerita itu, Jabal menjadi sadar kalau Gunner bukanlah orang suruhan Julius. Secara diam-diam, Jabal mengambil obeng di jok mobil lalu ia selipkan ke dalam bajunya. 15 menit kemudian, Gunner membawa Jabal untuk berpindah mobil. Gunner berterima kasih kepada rekannya karena telah mau membantu. Setelah itu, Gunner meminta Travis untuk ikut pulang bersama dengan si rekan, sedangkan dirinya akan melanjutkan misinya seorang diri. Not as good as before, but kind of short-handed out here. John, you done enough, right? Setelah Travis dan si rekan pergi, barulah Gunner mengatakan kalau Julius telah menculik Jack anak bungsu Gunner. Oleh sebab itulah Gunner mengeluarkan Jabal dari penjara dengan maksud untuk menukarkannya dengan Jack. Jabal menjawab apakah Gunner yakin kalau Julius akan menerima tawaran dari Gunner. Gunner mengatakan jika Julius menolak maka ia akan membantai mereka semua termasuk dengan Jabal. Stupid thing to do. Your son took my son. Adegan berpindah kepada Julius yang kini sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan pesanan barang haramnya.
Tak lama Julius dihubungi oleh Gunner yang mengatakan kalau ia sedang bersama Jabal ayahnya Julius. Jika Jabal ingin selamat, maka Julius harus segera menukarkannya dengan Jack hari ini juga. Dad? Country boys fighting for family. No. Listen, is me being held hostage part of your plan? Julius yang sangat menyayangi ayahnya, ia pun mengiyahkan permintaan Gunner. Julius juga memberikan lokasi pertemuan mereka yang akan dilakukan di pabrik terbengkalai. Dan cepat, Gunner pun langsung saja menuju ke lokasi yang dimaksud. We better talk to him. Wants to make a deal. I want him. Where? Which way now? Tell me this. What kind of a father are you? What kind of father lets his boy be out? 30 menit kemudian, Gunner telah sampai di lokasi pertemuan. Gunner segera menghubungi Julius dan memintanya agar keluar sambil membawa Jack putra bungsunya. Tak lama, Julius dan antek-anteknya keluar sambil menodong Jack. Tadinya mereka sepakat untuk saling melepaskan. Namun ketika Jabal telah dilepaskan, tiba-tiba ia menusuk Gunner menggunakan obeng yang dibawanya. Sontak saja Gunner refleks dan menembak Jabal sampai membuatnya koit. Melihat ayahnya tewas, tentu saja Julius murka dan ia langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menyerang Gunner. Still remember how to fly? Yeah. Come on, kid. Setelah berhasil meratakan semua anak buah Julius, Gunner pun langsung mengejar Julius yang kabur membawa Jack menaiki helikopter bersama dengan tangan kanannya. Di waktu yang sama, terlihat pasukan DIE juga kembali datang untuk mengincar Julius. Namun sayang, mereka harus tertinggal sebab Julius telah berhasil menerbangkan helikopternya, sedangkan Gunner entah kemana. Di tengah penerbangan, Julius meminta si tangan kanan agar menghabisi Jack sebagai balasan untuk kematian ayahnya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Gunner telah menyusup ke dalam heli dan inilah yang terjadi. Gunner berhasil menghabisi si tangan kanan, namun kemudian ia dapat dipojokkan oleh Julius. Hingga ketika Gunner akan dijatuhkan dari atas heli, ia pun kembali bangkit dan membalikan keadaan. Setelah Julius koit, Gunner menyadari kalau helinya akan segera jatuh karena telah mengalami rusak parah. Dan cepat, Gunner membawa Jack terjun dengan menggunakan parasut. Pada akhirnya, Gunner dapat menyelamatkan putra bungsunya sekaligus membantai mafia barang haram yang sudah lama menjadi target DIE. Di akhir film terlihat Gunner yang mendatangi salah satu tempat pemakaman umum. Ternyata Gunner ingin berziarah ke salah satu anaknya yang sudah meninggal. Anaknya ini dulu merupakan seorang marinir sama seperti Gunner dan ia gugur di medan perang. Dari itu Gunner berjanji kalau ia tidak mau lagi sampai kehilangan Travis maupun Jack. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.